Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriah Zulfa, dosen D3 Teknologi Hasil Pertanian Universitas 11 Maret, akan menyampaikan tentang penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Akan menjelaskan mata kuliah pangan dan gizi yang ada di semester 2 atau semester genap sebanyak 2 SKS dengan metode pembelajaran dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa melalui metode ceramah. Interaksi yang terjadi selama perkuliahan, misalnya tanya jawab, diskusi, simulasi, atau studi kasus. Kemudian assessment bisa dilakukan pada pertengahan penyampaian materi maupun di akhir perkuliahan. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yaitu mampu memecahkan masalah pekerjaan yang dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur, mampu merintis usaha baru di bidang pengolahan hasil pertanian menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dan keterampilan pengolahan hasil pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu peserta didik mampu memahami jenis, sumber, sifat, dan metabolisme komponen gizi dan non-gizi dalam bahan pangan, senyawa anti gizi, angka kecukupan gizi, penilaian zat gizi, penilaian status gizi, memahami konsep dasar pangan fungsional dan keamanan pangan. Bahan kajian meliputi prinsip dasar gizi pangan dan konsep dasar gizi, yaitu hubungan antara konsumsi dan status gizi, peran zat gizi, efek konsumsi terhadap kesehatan. Untuk referensi kami menggunakan buku, e-book, modul, jurnal, website Kementerian Kesehatan, website tabel konsumsi pangan Indonesia, dan angka kecukupan gizi. Kemudian metode perkuliahan yang digunakan adalah student center learning, yaitu strategi untuk mengoptimalkan pemahaman melalui tatap muka dengan pembelajaran kooperatif, diskusi, simulasi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Media yang saya gunakan adalah PPT, e-learning sepada.uns.ac.id, dan video. Materi-materi yang saya gunakan saya upload di e-learning tersebut. Kemudian assessment menggunakan kuis 5%, UTS 15%, UAS 15%, tugas 15%, dan total team based project 60%. Rencana pelaksanaan perkuliahan pada pertemuan pertama menjelaskan jenis, sumber, dan sifat komponen gizi karbohidrat, yang kedua tentang protein, ketiga lemak, keempat vitamin dan mineral, kelima senyawa anti gizi dalam bahan pangan, keenam tentang bahan tambahan pangan dan keamanan pangan, ketujuh pangan fungsional, kedelapan ada UTS, kesembilan ada review dari jurnal tentang pangan fungsional, ke-10 yaitu angka kecukupan gizi dan penilaian zat gizi pangan, ke-11 angka kecukupan gizi dari produk pangan, ke-12 penerapan angka kecukupan gizi pada label pangan, ke-13 penilaian status gizi, ke-14 penilaian status gizi yang lebih spesifik, kemudian yang ke-15 gizi kurang dan masalah gizi di Indonesia, ke-16 adalah ujian akhir semester. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silakan menyimak video pembelajaran saya sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul lagi ya pagi ini. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah saya juga sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pangan dan gizi, materi ke-10. Nah, supaya kita mendapatkan manfaat dari pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelumnya. Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Ya, baik, silakan Tama, memimpin.
Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, terima kasih Tama. Adik-adik semua, kita hari ini akan belajar tentang angka kecukupan gizi dan penilaian zat gizi makanan. Nah, ini adalah materi ke-10. Berarti sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang zat gizi ya, zat gizi beberapa minggu gitu kan. Ada zat gizi makro. Apa itu zat gizi makro? Ya, Ratna, ada yang mau menjawab? Ratna, silakan. Zat gizi makro yaitu karbohidrat yang ada di nasi, jagung, protein ada daging, susu, serta lemak ada di minyak, kacang-kacangan dan mentega. Ya, kenapa ya bisa disebut zat gizi makro? Karena apa? Karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Setiap hari kita harus mengkonsumsi zat gizi makro dalam jumlah yang besar dengan satuan apa? Dibuktikan dengan satuan gram, gitu ya. Kemudian ada lagi kita sudah belajar zat gizi mikro, yaitu apa itu? Ya. Vitamin dan mineral, Bu. Kenapa disebut mikro? Karena dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Satuannya apa? Miligram ya. Kita sudah belajar. Nah, ternyata setelah kita konsumsi nih zat gizi makro dan mikro itu bisa berdampak macam-macam, bisa berdampak kelebihan, bisa kekurangan. Maka dari itu kita harus menghitung berapa sih yang sudah kita konsumsi dan apakah yang kita konsumsi itu cukup, apakah mampu memenuhi seluruh persen dari angka kecukupan gizi. Maka dari itu kita akan belajar tentang angka kecukupan gizi dan bagaimana penilaian zat gizi dari makanan yang kita konsumsi. Nah, ini sekilas ya, ada makro, ada mikronutrien. Nah, akibatnya apa kalau kekurangan gizi? Yang terkenal apa? Stunting gitu ya, stunting. Stunting itu tinggi badannya tidak bisa maksimal dibandingkan anak seusianya, dia tidak memiliki tinggi badan yang optimal. Kemudian bisa juga mengalami kelebihan konsumsi ya. Kalau kelebihan misalnya dampaknya adalah mengalami obesitas, dan biasanya kalau obesitas pada usia dewasa akan rentan mengalami berbagai penyakit ya, misalnya penyakit degeneratif, bisa diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner dan sebagainya. Oleh karena itu penting sekali ilmu kita hari ini, yaitu untuk menilai apa yang kita konsumsi itu sudah mencukupi zat gizi yang dibutuhkan atau belum menurut standar yang namanya tadi apa? Angka kecukupan gizi. Di sini angka kecukupan gizi itu adalah taraf ya. Jadi standar atau taraf konsumsi zat gizi yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan zat gizi orang sehat. Nah, ini merupakan sebuah tabel gitu ya, yang berasal dari referensinya adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019. Di sini angka kecukupan gizi dihitung berdasarkan apa? Yang pertama harus dilihat adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan, kemudian akan ada berat badan yang standar menurut angka kecukupan gizi. Kemudian kita juga harus lihat umurnya, kemudian kondisi kesehatannya. Jika kondisinya sehat, maka tidak perlu penambahan, tapi kondisinya ada hamil dan menyusui, maka harus ada penyesuaian dengan menambah kalori tertentu. Jadi kalian sebelum perkuliahan sudah mendownload tabel angka kecukupan gizi dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 ya. Apakah sebelum perkuliahan kemarin atau tadi sudah membuka sepada? Ya, nanti dibuka ya sepadanya, ada materi, kemudian ada peraturan menterinya, kemudian ada tabel DKBM. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini salah satu kelompok umur seperti kalian kan berada di kelompok umur ini, laki-laki, perempuan,
dibedakan. Kemudian di sini ada berat badan, tinggi badan. Nah, ini adalah berat badan, tinggi badan yang ideal, yang seharusnya terpenuhi oleh kalian. Ya. Kemudian energi, protein, lemak, karbohidrat, dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa menghitung sendiri berapa angka kecukupan gizi masing-masing individu. Pada berat badan individu dibagi berat badan dalam tabel AKG kali 100%. Nah, kira-kira ada yang maju nggak ini? Bisa nggak mengerjakan sesuai berat badan dan tinggi badan, berat badan kalian dan jenis kelamin dan umur, menghitung angka kecukupan gizi? Ya, silahkan maju ke depan. Ya, silahkan. Arum. Ya, coba masing-masing mengerjakan angka kecukupan gizinya di bukunya masing-masing. Nanti saya akan cek ya. Ya, silakan dikerjakan untuk masing-masing angka kecukupan gizi AKG berat badan kalian ya. Berarti berat badannya menurut AKG itu harusnya berapa? Nah, sekalian menghitung angka kecukupan energinya. Arum akan menghitung angka kecukupan energi yang ideal menurut angka kecukupan gizi dari tabel Permenkes itu 28 tahun 2019. Coba kalian hitung masing-masing selama menunggu Arum mengerjakan di depan. Nah, ini ada yang perempuan, kemudian sebelah sana bisa di split, silahkan. Ada yang mau mengerjakan dari laki-laki ya, tadi sudah ada, sekarang sudah dikerjakan yang perempuan, silakan yang laki-laki maju ke depan. Siapa nih yang mau maju mengerjakan angka kecukupan energi menurut AKG? Jadi berat badan per berat badan ideal kali angka kecukupan energi yang ada di tabel tersebut. Energinya berapa? 2650 kalau laki-laki. Berarti tinggal berat badannya dibagi berat badan ideal kali 2650 gitu ya kalau energi. Kemudian dikerjakan yang lain. Siapa yang mau mengerjakan? Oh ya, boleh. Silahkan. Yang lain tetap mengerjakan miliknya masing-masing, nanti dikumpulkan ya. Ya, jadi kita langsung praktek aja. Berapa sih angka kecukupan gizi saya, gitu kan? Berat badan ideal saya harusnya berapa? Berat badan saya sudah ideal atau belum nih? Memenuhi berapa persen AKG? Energi saya harusnya berapa menurut AKG? Itu ya, nanti dikumpulkan ya semuanya. Oke. Nanti ada tugas-tugas lagi selama kita kuliah. Selama kita ini perkuliahan. Nah, sudah benar belum yang dikerjakan oleh salah satu teman kita, yaitu Arum? Usia 22, berarti masuk dalam ring ini ya. Kemudian AKG, jadi berat badan individu dibagi berat badan AKG. Kemudian angka kecukupan energinya adalah berat badan individu dibagi berat badan tabel AKG kali angka kecukupan energi yang ada di dalam tabel AKG. Sudah benar cara menghitungnya? Sudah, seperti itu ya. Nanti masing-masing mengerjakan di bukunya masing-masing. Angka kecukupan karbohidrat berarti berat badan dibagi berat badan idealnya kali angka kecukupan karbohidrat yang dianjurkan oleh AKG. Kemudian bisa dihitung juga protein, lemak, kemudian apa lagi? Ya, banyak ya, ada vitamin, kalsium. Vitaminnya juga banyak, A, B, kemudian C. Kemudian mineralnya ada mineral makro, ada mineral mikro. Nah, ini
hitung kecukupan zat gizi masing-masing. Ini langsung masuk asesmen, nanti akan ada penilaian untuk angka kecukupan gizi. Jadi masing-masing nanti harus download AKG ya untuk penugasan selanjutnya. Ya sudah cukup tambah, nanti dikerjakan di bukunya masing-masing. Oke, semuanya sudah mengerjakan? Sudah ya? Kita seperti ini ya, berarti berat badan dibagi berat badan idealnya dari AKG kali angka kecukupan energi yang ada dalam tabel tersebut. Nah, kebutuhan zat gizi di atas dari makanan yang kita konsumsi sehari. Maka dari itu kita perlu melakukan penilaian zat gizi makanan kita, sudahkah memenuhi AKG yang seharusnya tadi, kalau misalnya Arum 2025 kalori tadi, atau belum. Maka kita akan simulasi cara menghitung menilai zat gizi makanan. Ya, tujuannya adalah untuk menghitung nilai zat gizi makanan yang dikonsumsi, kemudian totalnya dibandingkan dengan AKG, mampu memenuhi berapa persennya. Juga bisa untuk melakukan perencanaan menu atau membuat dan mengembangkan produk. Seperti kalau kita mau mengembangkan produk, maka kita bisa menghitung-hitung dari produk kita itu, dari seluruh bahan yang digunakan, berapa kalori yang akhirnya dihasilkan, berapa proteinnya, berapa karbohidratnya, kemudian akan kita bandingkan mampu memenuhi berapa persen angka kecukupan gizi yang seharusnya. Itu ya. Nah, cara menghitung nilai zat gizi yang kita pelajari selama kuliah nanti ada 2 jenis ya. Jadi kita bisa melakukan analisa di laboratorium seperti pada mata kuliah analisis pangan, yaitu melakukan analisis laboratorium. Misalnya kalau kadar air, analisisnya apa namanya? Oven gravimetri. Kemudian kadar protein dengan metode Gildan, lemak dengan metode Soklet, dan seterusnya. Namun untuk melakukan pendekatan sebelum analisis laboratorium, kita bisa menghitung zat gizi dari produk kita menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia, yaitu di website panganku.org. Jadi kita akan memperkirakan nih pangan yang saya produksi nanti memenuhi kebutuhan anak stunting enggak gitu. Nah, kita bisa hitung-hitung sebelumnya menggunakan panganku.org. Itu maksudnya lebih pendekatan gitu ya. Di dalam panganku.org sudah tersedia zat-zat gizi dari ribuan makanan yang sudah diteliti oleh para ahli dan sudah melakukan analisis lab yang sejenis ya, sejenis dengan analisis lab yang angka 1 ini. Oke. Nah, dari yang kita konsumsi, prosedur atau tahapnya adalah melakukan recall 24 jam. Ya, kalau kita ingin menilai makanan yang kita konsumsi sehari tadi sudah memenuhi berapa persen, maka langkah pertamanya adalah melakukan recall dan record, mencatat ya apa yang telah dimakan dalam waktu 1 hari. Kemudian membuat tabel pengelompokan makanan dan beratnya. Misalnya nasi sehari kan 3 kali, maka kita kelompokkan nasinya sebenarnya kita sudah makan berapa gram. Tuh. Kemudian menghitung zat-zat gizinya masing-masing. Nah, ini setelah ini kita akan melakukan penghitungan zat gizinya. Kemudian menghitung total zat gizi yang dikonsumsi. Ya, ada gambaran ya. Jadi kita sudah bisa wawancara ya antara 2 teman sebangku misalnya, saling mencatat makanan yang telah dikonsumsi selama 24 jam. Tuh. Ya, ada tabel untuk pengelompokan, nanti slide-nya bisa kalian lihat atau cek di sepada.uns.ac.id sehingga kalian bisa mengerjakan tugas berikutnya. Perhitungan zat gizi membutuhkan alat pendukung, yaitu ya tadi sudah saya sebutkan panganku.org. Cara menghitung di Panganku seperti itu ya, ada abjadnya, kemudian kalian bisa klik, misalnya pengen ngitung nasi itu, nasi berapa kalorinya, maka kita klik
pada abjadnya N, ya, N nanti akan muncul nasi salah satunya. Maka akan tampil nilai zat gizi makanan dalam ukuran 100 gram. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita harus hitung dulu berat bersihnya. Berat bersihnya yaitu berat kotor kali persen BDD. Ini pada makanan yang masih memiliki yang masih ada kulitnya, ada yang pengikutnya yang tidak termakan, maka kita harus hitung berat bersihnya. Kemudian catat nilai gizi dalam yang ada di TKPI, semua dicatat. Kemudian untuk menghitung nilai zat gizi makanan, rumusnya berat bersih dibagi 100 kali nilai gizi yang ada di TKPI. Nah, cara menghitung berat bersihnya seperti ini. Dari kentang itu ada kulitnya, maka kulit ini tidak terhitung nilai gizinya. Maka 200 gram berat kotor akan dikalikan dengan BDD yang ada di TKPI, yaitu 80%, sehingga 200 kali 80%. Itulah berat bersihnya. Telur berarti ada apanya? Cangkangnya. Nah, biasanya ada persen BDD-nya. Berarti harus kita hitung berat bersihnya dulu, baru dilanjut menghitung nilai zat gizinya. Dah ya, ada gambaran? Nah, sekarang kita lanjut menghitung seperti ini. Ada salah satu dari temannya yang melihat TKPI. Nah, ini siapa yang mau menghitung nilai zat gizi dari ayam? Nah, ini biar cepat kita bagi dua lagi layarnya. Ada yang mengerjakan labu siam. Silahkan maju ke depan. Jadi langkah pertamanya adalah menghitung berat bersihnya, yaitu berat kotor kali persen BDD. Nah, berat bersih inilah yang akan kita hitung nilai gizinya. Silakan dicatat nilai totalnya berapa. Bisa bawahnya aja ya, Jul ya? Iya. Masih ada space. Siapa yang mau mengerjakan apa? Oh, ini ada ubi jalar putih, siapa nanti? Oke, Vegania. Nah, nanti seolah-olah kita mengerjakan itu ya. Seolah kita mengkonsumsi berbagai macam makanan dalam satu hari. Oke, biar tidak terlalu lama, sampai ikan nila saja ya kita belajar. Ada yang ditanyakan dari yang belum maju ke depan ini? Sudah paham? Paham. Intinya langkahnya adalah menghitung berat bersihnya, yaitu berat kotor kali persen BDD. Kemudian langkah selanjutnya adalah berat bersih dibagi 100 kali persen BDD. Nah, sudah ada yang mencatat? Siapa yang mencatat total energinya? Jadi berapa? 140,8. Oke, dari 4 makanan yang telah dihitung menghasilkan energi segitu. Nah, bagaimana cara menghitung AKG-nya? Dari yang kita makan itu berapa persen mencukupi angka kecukupan gizi? Caranya bagaimana? Dari total energi dibagi AKG individu. AKG-nya untuk energinya tadi berapa per anak? AKE individu berapa, Rum? Di sini ya tadi ya? Belum, untung belum. 2025 kilo kalori. Nah, maka berapa persen sudah memenuhi AKE dari apa yang dikonsumsi? Maka total 140 berapa tadi? 14 140,86
Nah, ini dibagi dengan 2025 kali 100%. Inilah mampu memenuhi berapa persen sih dari yang dimakan tadi, memenuhi angka kecukupan gizi. Jadi nanti tugasnya di sini ya, di sini. Jadi untuk penilaian mata kuliah pangan dan gizi pertemuan ke-10 ini, nanti kalian mengerjakan tim based project, dua orang menghitung total energi yang dikonsumsi dan membandingkannya dengan angka kecukupan energi. Demikian juga untuk zat-zat gizi yang lain, ada karbohidrat, berarti berapa persen karbohidrat yang telah dikonsumsi memenuhi angka kecukupan karbohidrat. Protein, lemak, vitaminnya kita pilih vitamin C saja. Kemudian, jadi dicatat ya, nanti tugasnya kita akan asesmen dari tim based project kita. Masing-masing kelompok, seperti biasa, kelompok yang minggu kemarin ya, dua orang, maka kita akan mengerjakan tugas ini nanti dikumpulkan ke saya minggu depan ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lakukan presentasi menampilkan hasil proyeknya seperti apa. Kemudian untuk tugas hari ini yang sudah dikerjakan silakan dikumpulkan. Salah satu nanti mengumpulkan ya. Nanti akan saya asesmen penghitungan kalian seperti apa, sudah benar atau belum. Baik, jadi ada dua materi yang secara singkat namun insya Allah dipahami ya. Nanti jika ada pertanyaan untuk mengerjakan tugas ini bisa menghubungi saya di ruang dosen. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.